Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Taud. Saya mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Nusa Cendana. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah audit forensik, yaitu mengidentifikasi kasus korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya tahun 2011. Jadi dari kasus ini kita diminta untuk mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, menetapkan nilai kerugian keuangan perusahaan atau negara. Yang ketiga, identifikasi para pihak yang terkait atau bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi penyimpangan dari kasus yang terjadi, yaitu menggunakan analisis 5W tambah 1H. Teman-teman bisa perhatikan, yang pertama, what atau apa jenis penyimpangan yang terjadi. Nah, jenis penyimpangan yang terjadi pada kasus tersebut adalah fraud atau kecurangan, yaitu tindak pidana korupsi, di mana terjadinya korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya tahun 2011. Yang berikutnya who, yaitu siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab atau pelaku penyimpangan. Nah, pihak yang bertanggung jawab atas kasus yang terjadi, dengan kata lain adalah pelaku penyimpangan pada kasus tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Yang ke C, where atau di mana tempat terjadinya penyimpangan. Nah, tempat terjadinya penyimpangan atas kecurangan yang terjadi pada kasus tersebut kurang jelas disertakan. Tapi ada beberapa bukti yang diperoleh, yaitu yang pertama, fotokopi DPA Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya. Yang berikutnya, fotokopi berkas pelelangan, fotokopi dokumen penawaran CV Handal, CV Bintang Terang, CV Bakti Jaya, CV Dela, dan CV Ceria. Yang berikutnya, fotokopi daftar hadir pembukuan lelang, fotokopi kontrak pengadaan traktor tangan, fotokopi adendum kontrak pengadaan traktor tangan, fotokopi bukti pembayaran yaitu dokumen tagihan CV Bintang Terang, SPP, SPM, dan SP2D. Yang berikutnya, fotokopi faktur pembelian traktor tangan merek Cameo, model CP13 dengan output 7 HP kepada toko Sarana Tani Makmur Jakarta. Yang berikutnya, fotokopi faktur dan kwitansi ongkos angkut traktor tangan dari PT Express Transportasi Jakarta. Dan yang terakhir, fotokopi dokumen penyaluran traktor tangan kepada kelompok tani dan fotokopi BPA Kepala BPKAD kontraktor Nyonya Hamidah Nyonya Astrid Prakarsa. Yang kedua, when atau kapan terjadinya penyimpangan. Nah, penyimpangan atas kecurangan pada kasus yang terjadi yaitu berawal dari tanggal 10 Mei, di mana ada transaksi sesuai faktur pembelian traktor tangan dari toko Sarana Tani Makmur Jakarta, di mana pada tanggal tersebut Nyonya Astrid Prakarsa membeli 200 traktor tangan merek Cameo model CP131 dari toko tersebut dengan seharga sebesar 1.052.500.000 dengan biaya pengiriman sampai dengan lokasi tempat penampungan di Kabupaten Ranah Berjaya sesuai faktur dan kwitansi dari PT Express Transportasi Jakarta sebesar 15.800.000. Yang berikutnya, yang ke E, why atau mengapa penyebab terjadinya penyimpangan. Nah, penyebab terjadinya penyimpangan dari kasus tersebut adalah di mana pada tanggal 29 Juni 2011 dilakukan adendum kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi Rp2.200.000 termasuk pajak. Nah, jangka waktu sama dengan kontrak semula yaitu 30 hari kerja. Mata anggaran untuk pembiayaan belanja barang tersebut tidak ada revisi anggaran atau DPA. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2011, CV Bintang Terang mengajukan tagihan pembayaran pengadaan traktor tangan kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. Pengajuan tagihan tersebut tidak dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
Dan yang selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011, PPTK membuat dan menyampaikan SPPLS pengadaan traktor tangan kepada KPA atau Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. Nah, pengajuan SPPLS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Yang terakhir pada tanggal 8 Agustus 2011, sesuai dengan pengajuan SPPLS dari PPTK, KPA atau Kepala Dinas, kemudian membuat dan menandatangani SPMLS meskipun tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Yang ke F, how atau bagaimana modus penyimpangan atau kronologi terjadinya penyimpangan. Nah, kronologi terjadinya penyimpangan pada kasus tersebut yaitu tanggal 16 Juni 2011, panitia pengadaan mengumumkan hasil pelelangan dengan hasil CV bintang terang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dengan mesin penggerak model RD65T. Output tenaga 5,5 HP dengan nilai 1.650.000.000 rupiah termasuk PPN. Pada tanggal 20 Juni 2011, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan selaku KPA dan PPK bersama dengan CV bintang terang menandatangani kontrak pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G1000 jangka waktu kontrak 30 hari dalam kurung 20 Juni 2011 sampai 19 Juni 2011. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2011 dilakukan adendum kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2.200.000.000 rupiah termasuk pajak. Nah, jangka waktu yang sama dengan kontrak semula yaitu 30 hari kerja. Mata anggaran untuk pembiayaan belanja barang tersebut tidak ada revisi anggaran atau DPA. Dan selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2011 sesuai dengan pengajuan SPPLS dari PPTK, KPA atau Kepala Dinas kemudian membuat dan menandatangani SPMLSS meskipun tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dan pada tanggal 9 Agustus 2011, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan menyerahkan SPMLS pengadaan traktor yang telah ditandatangani oleh KPA atau Kepala Dinas kepada Kepala BPKAD yang selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D dengan nilai setelah dipotong PPN 10% sebesar 2 miliar. Nah, tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pada tanggal 15 Agustus 2011, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan menemui Saudari Hamida untuk meminta tanda tangan cek tunai Bank Pembangunan Daerah atas pencairan pembayaran pekerjaan pengadaan traktor tangan sebesar 2 miliar. Kemudian Saudara Hamida mencairkan cek tersebut dan menyerahkan uangnya kepada Saudari Astrid Prakarsa. Menurut keterangan Saudari Astrid Prakarsa, yang bersangkutan hanya menerima 1.850.000.000 rupiah sebagai pembayaran 200 unit traktor tangan yang disediakan. Nah, yang kemudian yaitu nomor 2, di mana menetapkan nilai kerugian keuangan perusahaan atau negara. Pada kasus yang terjadi, kerugian keuangan negara ditetapkan atau dihitung dengan menggunakan metode kerugian total atau total loss. Metode total loss di mana kerugian merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, kerugian yang diperoleh negara pada kasus tersebut yaitu hal penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2.200.000.000 rupiah termasuk pajak adalah sebesar 150 juta. Nah, di mana biaya yang sebenarnya harus diterima oleh Saudari Astrid Prakarsa adalah 2 miliar yang sudah dikeluarkan oleh BPKAD termasuk pajak.
Yang terakhir yaitu yang ketiga, mengidentifikasi para pihak yang terkait atau yang bertanggung jawab dalam kasus yang terjadi. Nah, pihak yang terkait atau bertanggung jawab pada kasus yang sudah terjadi adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Selanjutnya yaitu pihak PPTK karena membuat dan menyampaikan SPP LS pengadaan traktor tangan kepada KPA atau Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Yang berikutnya, pengajuan SPP LS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pihak yang terkait juga yaitu KPA atau Kepala Dinas karena membuat dan menandatangani SPM LS tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan sebesar 2 miliar tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Sekian dan terima kasih.